Halo sahabat, berjumpa lagi kita sebagai petani dan peternak di tempat ini. Kemarin ini jalannya masih tanah ya, sekarang ini sudah kena jalan hot mix. Sekarang sudah di aspal hot mix seperti ini. Jadi jalannya sudah halus seperti bypass ya. Jadi suasana kita di sawah ini gampang. Nah, imbas dari jalan ini tentunya akan lalu lintas rame dan resikonya itu tetap ada ya, dimana kalau kemarin itu biasa kita taruh keranjang pinggir jalan, padi pinggir jalan. Nah sekarang ini kita harus waspada dan tetap menjaga keamanan supaya hal-hal yang kita tidak inginkan bisa terjadi, seperti kehilangan biasanya ya. Nah selain itu juga mengakibatkan daerah si pinggir jalan ini menjadi harganya lebih mahal lagi. Tentunya banyak investor yang ke sini ya, yang mau beli tanah, tentunya yang menggoda petani. Padahal di sini lahannya masih produktif untuk ditanami padi. Oke, seperti itu kita menyebut Indonesia cerah secara hari ini. Semoga para sahabatku dimanapun berada, para peternak khususnya, selalu bersemangat bertani dan berternak. Jadi mari kita song-song masa depan yang lebih cerah, bukan Indonesia gelap. Kalau bukan kita yang akan mengubah, siapa lagi? Mari kita bersama-sama berjuang. Nah sekarang kita ke sana ya. Di sana tempat kita, tempat sawah kita. Di sana kita mengolah sawah. Ayo kita lompat dulu. Ini tinggi sekali. Imbas dari perbaikan jalan seperti ini ya, senderannya ya tinggi sekali. Nah, mungkin semoga nanti jalannya ini awet. Seperti teman-teman ketahui, kalau kita berternak dan bertani adalah salah satu yang usaha yang bisa kita kembangkan di dalam perkampungan ataupun desa. Di suasana seperti ini kita memanfaatkan, nah seperti ini. Kalau limbah padi, tentunya di sini banyak ada rumput ya. Ini rumput pematang sawah namanya, sahabatku. Ini bisa kita cari untuk membersihkan gulma-gulma ini, rumput padang. Rumput-rumputnya ini bisa kita berikan untuk pakan sapi kita. Nah ini sumber pakan yang kita dapatkan secara gratis. Ini pakan gratis. Dan tentunya akan kita sambil membersihkan pematang sawah, tentunya kita mendapatkan pakan rumput yang gratis untuk ternak sapi kita. Nah ini kalau nanti sudah panen, jeraminya bisa kita berikan pada sapi. Tapi di sini tidak begitu ya memanfaatkan jerami, karena di sini lebih banyak dibakar. Ya bukannya kita gimana ya, seperti itu, dibakar. Kalau teman-teman lain mungkin ya banyak yang mengawetkan, mungkin fermentasi di stok menjadi di tempat bank pakannya ya. Tapi di sini kita tuh lebih banyak dominannya memberikan pakan rumput hijauan segar, karena rumput di sini banyak melimpah. Beda nanti kalau di saat kemarau pacaklik di situ ya, kering, tentunya itu bisa kita manfaatkan. Jerami itu baru nanti kita manfaatkan untuk pakan ternak kita. Ya seperti itu. Ini pada muning ya, seperti ini rumputnya ya. Ini rumput yang tinggi di pematang sawah ini. Ini kalau diarit menelusuri pematang sawah ini, waktunya lebih lama lagi. Itu bersabar. Nah, ini kita akan ke sawah kita. Wow, dimakan semua. Itu pisahnya dimakan, padahal enak tuh kalau direbus. Tapi sayangnya berisi bijinya, batunya itu ya, ada batu-batunya. Nah, tapi tidak semuanya, ada yang tidak biji, tidak pakai batu. Tapi kalau pada umumnya itu berbiji atau berbatu, jadi harus hati-hati makannya. Makanya dia tuh lebih murah ketimbang pisang udak raja atau pisang kepok ya. Ini pisang santan kalau di sini namanya, untuk upacara biasanya. Nah sahabatku, itu tadi kita pisang. Nah seperti ini, limbah-limbah rumput banyak sini ada. Ini punya tetangga, tentunya bukan kita ya. Jadi kita melewati saja di sini, melintas. Oh ada burung terbang.
Jadi kita di sini ada ini ubi jalar nih. Ini menanam ubi jalar. Di sini ada serai, ada pisang ya. Beraneka macam di sini ada. Inilah suasana kalau kita di sawah. Ada membudidayakan ubi jalar, ubi madu ini. Ini enak nih. Ini kita sering juga panen. Ini sudah subur ya. Itu baru tanam di atasnya itu. Jadi suasana seperti itu sahabatku. Makanya kalau kita sebagai petani itu harus kreatif, memanfaatkan lahan kosong yang bisa kita manfaatkan. Nah sekarang ini kemarin kita sudah bilang ya, kemarin kalau kita buat ternak sapi itu kolaborasi yang apik dan tentunya tidak terlepas dari petani padi. Nah kalau dulu itu sapinya tukar dengan mesin sekarang ini. Kalau dulu tenaganya pakai tenaga sapinya ataupun kerbau, sekarang ini pakai tenaga mesinnya. Ini dia kalau sudah selesai diam di sini. Beda dengan sapi, kalau selesai dia harus makan. Ya sama-sama plus dan minusnya. Nah di sini sekarang mesinnya sudah selesai mungkin ya. Ini kalau di sini namanya mesin orong-orong ini ya, bukan traktor. Kalau traktor lebih besar lagi. Ini di sini tidak bisa kita pakai traktor karena pematang sawahnya tinggi-tinggi dan cepet-cepet seperti ini, tidak bisa masuk dia. Itu kecil ini orong-orong. Kalau traktor itu besar. Oh, ini lagi apalagi ini cara steering. Sawahnya tinggi-tinggi, pematang sawahnya. Jadi tidak bisa membawa traktor yang lebih berat gitu, apalagi traktor diesel itu ya. Berat, beda dengan orang-orang kecil. Oh ini sudah seperti ini. Ini sahabatku yang ingin melihat kalau kita bertani ya. Ini masih kita di dalam bertani padi sawah. Ini prosesnya. Ini kemarin disemprot ini herbisida pakai. Setelah di herbisida dibakar. Oh seperti ini jadi. Kayaknya besar. Ya. Enak dibakar. Ya seperti itu. Ini sawah yang kita akan olah ya. Ini luasnya 32 are sawah kita ini. Ya. Oke. Ini rumputnya masih banyak. Bisa potong tadi. Biar sekalian bersih ya. Ada banyak burung sana ya. Burung bangau. Jadi kalau kita mengolahnya ini pakai mesin orong-orong ya. Jadi suasana kita di sini pengolahannya itu biayanya satu aro itu Rp35.000. Rp35.000 per are. Ya seperti itu pengolahannya. Biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Itu biaya pertama. Kedua setelah nanti selesai pengolahannya, biaya pakai tenaga harian misalnya, pakai nandur dia. Menanam padi itu ya hariannya 100.000. Ya 100.000 hariannya. Selain itu setelah nanti ditanam padi, otomatis akan proses penyiangan ataupun proses, kalau di sini namanya menjukut ya. Proses penyiangannya itu juga sama harian. Itu yang akan mengeluarkan biaya banyak juga. Kalau kita lambat mengambil membersihkannya itu akan biayanya lebih dari biaya kita mengolah tanah. Karena gulmanya banyak, lambat prosesnya, itu akan menjadi membengkak. Nah setelah itu biaya yang biasanya kita keluarkan
Setelah membersihkannya itu biaya obat-obatan, pestisida, dan tentunya pupuk-pupuk itu ya, biaya pupuk tentunya banyak. Setelah itu pun juga kita tetap akan mengeluarkan di saat panen. Di panen itu kita kemarin tuh 1 kuintalnya 125.000 upahnya, sampai di pinggir jalan ya taruhnya. Jadi kalau semakin banyak kita dapat padi, semakin banyak kita mengeluarkan. Nah itu, kalau 1 ton 1.250.000 kita mengeluarkan biaya ongkos. Nah kemarin itu 1,5 ton dapat, harga 6,5. Ya cek itu ya, nanti berapa dapat tuh dikalkulasikan ya. Ya itu sekarang harganya 6,5 patokannya. Jadi teman-teman, usaha yang kita geluti di sini adalah bertani dan beternak. Jadi untuk teman-teman para petani milenial khususnya, kelahiran 80, 90, jadi saya ini semoga kita selalu bisa memanfaatkan lahan yang ada dan jangan mengada-ada. Kalau bisa kita manfaatkan milik kita untuk kalau ada air seperti ini kita olah menjadi tanaman padi. Kalau tidak mungkin seperti tetangga kita di sini ada yang menanam jagung, ada yang menanam budidaya palawija juga ada ya. Jadi tetap mengolah lahan yang ada. Mungkin kalau sudah bisa waktu yang luang kita juga bisa mengontrak juga di sini ya bisa. Jadi teman-temanku tetap semangat menyambut Indonesia cerah, masa depan yang lebih gemilang tentunya bersama kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita singkirkan dari pikiran kita bahwa Indonesia gelap. Indonesia pasti akan cerah bersama petani dan peternak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan segala usaha kita di saat mengolah tanah, memelihara ternak. Semuanya itu kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain kita pasrah, kita harus juga berjuang merawat dan juga memelihara. Oke, itu saja dulu sahabatku informasi yang bisa kita bagikan, informasi ringan-ringan seperti ini, sharing kita sebagai petani dan peternak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video kita kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, silahkan tinggalkan masukannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.